Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma alhimna bis-salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan wa amalan mutaqabbalan. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada ibu-ibu. Kita lanjutkan pembacaan Al-Quran surah An-Najm. Ini kemarin kan Maka zabal fuadu ma ro'a. kan lagi sekarang ini A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka zabal fuadu ma ro'a. Afatumarunahu ala ma yara. Shadaqallahul azim. Ini ayat lagi cerita tentang Mi'raj. Tentang Mi'raj. Maka zabal fuadu, maka zabal tidaklah berdusta al fuadu hatinya tidak mendustakan maroha apa yang telah dia lihat. Afatumarunahu, maka apakah kamu orang-orang musyrikin Mekah hendak membantahnya ala ma yaro, terhadap apa yang telah dia lihat, ianya Nabi Muhammad. Walaqad ra'ahu, dan sungguh ia telah melihatnya nazlatan ukhra, pada waktu yang lain, inda sidratil muntaha, yaitu di sidratul muntaha, tempat yang paling atas pada langit yang ketujuh yang telah dikunjungi oleh Nabi Muhammad ketika Mi'raj. Ketika Mi'raj, kalau Isra perjalanannya di bawah, di tanah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari tanah ke langit, dari bumi ke langit. Jadi perjalanannya ketika Mi'raj.
yaghsha sidrata ma yaghsha. Yaghsha, di dekatnya ada surga, tempat yang tinggi. Indaha di sisinya Jannatul Ma'wa, ada tempat yang tinggi yang bernama Jannatul Ma'wa. Ini masih ada karpet sih. Jangan situ, karpet masih ada. Dingin. Ya. Juga yang dari karpet maju aja, dingin. Kalau sakit bukan cuma mahal, kagak enak. Yaghsha sidrata ma yaghsha. Yaghsha. Ayat berapa itu? Ayat 16. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha. Yaghsha, diliputi. Yaghsha, diliputi. Sidratul Muntaha itu diliputi. Ma yaghsha, yaitu tidak melampauinya. Mazaghal basaru wa mazaghal basaru wa ma penglihatannya tidak menyingkat. Zagha, menyimpang. Al basaru, penglihatan. Ini dibalik, tidak menyimpang penglihatannya. Kalau ibu mengambil satu-satu, yaitu tidak menyimpang. Zagha itu menyimpang. Al-basaru, penglihatannya. Wa ma tagha, dan tidak melampaui batas. Kemudian laqad ra'a, sungguh ia telah melihat. Ianya siapa? Nabi Muhammad. Min ayati, dari tanda-tanda Rabbihi, Tuhannya, Al-Kubra, yang maha besar. Jadi ibu, ini ayat dari ayat 1 sampai ayat ke-18 sedang bercerita tentang proses dimi'rajkannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kejadian ini adalah kejadian yang tidak bisa diterima akal, harus diterima dengan iman. Seperti orang musyrikin Mekah ketika Nabi baru pulang dari atas langit dan Sidratul Muntaha, cerita kepada orang-orang musyrikin, wahai saudara-saudara, saya baru saja pulang dari langit ke-7, bertemu dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat perintah ini dan itu. Orang musyrikin, Muhammad semakin gila itu, ngaco aja ngomong, masa semalaman bisa udah mandir, udah jadi bergunjing, mengatakan bahwa Nabi Muhammad semakin gila, semakin ngaco. Nah, ada yang menanggapi ceritanya. Akhirnya disampaikan sama Abu Bakar, tuh sahabat kamu lagi ngaco aja tuh, ceritalah habis dari langit, mana bisa, nggak pernah terjadi. Kata Abu Bakar, kalau Muhammad yang cerita lebih dari itu saya percaya, pasti benar ceritanya, dia itu orang jujur. Setelah Nabi dengar bahwa Abu Bakar orang yang pertama membenarkan berita Mi'raj yang dibawa oleh Nabi, maka Abu Bakar ditambahin namanya As-Siddiq. Namanya As-Siddiq, orang yang membenarkan cerita Mi'raj. Kita yang hidup di akhir zaman ini percaya 1000 kali percaya bahwa cerita itu benar, firman Allah dan kehendak Allah. Nama kita nggak bakal dirubah jadi Maisarah Siddiqoh, kan? Udah kita percaya banget, tapi nggak bisa berubah. Kenapa? Titel hanya untuk satu orang pertama.
Kalau kita ngikutin, kita percaya karena punya keimanan. Makanya ibu, ketika Allah beritakan Isra Mi'raj ini, kalimat yang paling awal Allah sodorkan kalimat ta'ajub, kalimat yang mencenangkan. Apa itu? Subhanallah. Kalimat Subhana itu kalimat yang mencenangkan, menandai bahwa atas sesuatu yang aneh yang tidak masuk akal. Apa kata Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lilmuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ibu-ibu, ini beritanya benar. Peristiwa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa beda dengan hijrah. Hijrah dari Mekah ke Madinah karena keinginan sendiri, perbekalan nyiapin diri, kendaraan disiapin sendiri, teman siapa yang akan menemani disiapin sendiri, rute yang akan ditempuh, jarak terdekat dari Mekah ke Madinah mana, dicari gaibnya, dan dapatlah petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah ketika Nabi hijrah seorang Yahudi aja. Kalau ini undangan tuh, Nabi tinggal jalan aja, karena diundang oleh yang punya langit, yang punya bumi. Bisa nggak itu langit dideketin? Bisa. Makanya sekejap mata juga bisa datang. Jadi peristiwa ini peristiwa ujian keimanan bagi orang yang sudah beriman kepada Allah, dan ujian akal pikiran yang jernih kepada orang yang belum beriman kepada Allah. Kalau dia udah mentok, nggak masuk akal. Emang nggak masuk akal, ini nggak bisa diakalin. Udah, kalau emang itu kehendak Allah, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami akan tunduk. Jadi ibu-ibu, ini dikatakan bahwa Allah bertanya apakah orang-orang Quraisy akan mendustakan dan membantah Muhammad mengenai bentuk Jibril yang pernah dilihat oleh Nabi Muhammad dengan mata kepalanya sendiri, bahwa Nabi Muhammad sudah pernah melihat Jibril untuk kedua kalinya dalam rupanya yang asli. Yang pertama pada waktu Mi'raj ke Sidratul Muntaha, yaitu suatu tempat yang merupakan batas alam yang dapat diketahui oleh para malaikat. Jadi Sidratul Muntaha itu adanya di langit yang ketujuh menurut Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan Imam Muslim. Paling tinggi, tidak ada lagi yang melewati itu. Bahwa di tempat itulah, di dekat Sidratul Muntaha, letak surga yang bernama Jannatul Ma'wa. Ia merupakan tempat tinggal bagi orang-orang takwa dan orang-orang yang mati syahid. Ya, semuanya orang mau mati syahid. Pernah kan kalau di bulan Rajab sebelum tahun 6 Hijriah harus gencatan senjata menghormati bulan Rajab. Ada seorang pemuda, waktu Nabi mau perang, Rasul, saya mau ikut perang. Kamu masih punya orang tua nggak? Masih. Siapa yang ngurusin saya? Apa tujuan kamu ikut perang? Pengen mati syahid. Surga kamu ada di ibu kamu. Jangan ikut perang, jangan ikut perang. Urus aja ibu. Urusin aja ibu. Jangan ngurusin yang lain. Urusin orang tua. Ada lagi si Bulan ikut juga perang sama Rasulullah. Rasul, saya mau ikut barisan perang di jalan Allah.
Karena kalau jihad di jalan Allah bagi orang Islam itu wajib hukumnya dengan senjata atau dengan jiwa dan raga, walaupun harus mati, tapi matinya terhormat, matinya mati syahid. Waktu laki-laki itu mau ikut perang, kata Rasul, kamu ikut perang? Iya. Tujuan kamu apa? Pengen mati syahid, pengen masuk surga. Kata Rasul, punya utang nggak? Punya. Pulang, saya utang dulu. Yang punya utang nggak boleh ikut perang, nggak boleh ikut perang, suruh pulang. Saya utang aja dulu, karena walaupun kamu mati syahid, kalau masih punya utang terganjel, nggak bisa masuk. Tergantung, nggak bisa masuk. Ada lagi yang mau ikut perang. Kamu anak muda mau ikut perang, bukannya pengantin baru? Iya. Udah malam pertama pulang. Sampai kayak gitu. Pulang. Kenapa? Gak bakal konsentrasi dengan ikutin bininya mau dia apain? Udah berapa orang tuh suruh pulang? Iya. Ada satu lagi masuk. Mau ikut perang? Iya. Apa tujuannya? Pengen mati syahid, pengen berjuang dengan jiwa dan raga menurut perintah Engkau. Lagi bikin rumah kan ya? Udah jadi belum? Jadi orang yang lagi bikin rumah belum jadi nggak boleh ikut perang. Pengantin baru yang belum malam pertama nggak boleh perang. Orang yang punya hutang sebelum lunas nggak boleh perang. Yang punya orang tua harus diurusin nggak boleh perang. Di situ ada surga. Apa bu? Nah, jadi kejadian Isra Mi'raj ini tujuannya yang pertama untuk menghibur Nabi, karena Nabi waktu itu lagi sedih ditinggal istrinya yang begitu cinta, begitu banyak berjuang membantu Rasul, tapi Allah ambil. Secara manusiawi, ibu-ibu hilirnya ke Bromo, kalau ini hilirnya kemana? Ke langit betul? Mendapat perintah sholat 5 waktu. Dan di situ Nabi dipertemukan dengan para seniornya, dengan nabi-nabi sebelum beliau. Karena Rasulullah melihat Jibril alaihissalam dan ia tidak berpaling sedikit pun memandang malaikat Jibril, karena keajaiban sesuai dengan apa yang kami izinkan Allah kepadanya untuk melihat, dan ia tidak pernah melampaui batas dengan apa yang telah diserukan, diizinkan kepadanya. Dengan melihat Sidratul Muntaha berarti Nabi Muhammad telah melihat sebagian tanda-tanda kebesaran Allah yang merupakan kekuasaannya, bahwa Nabi melihat suatu lambaian penghuni surga yang memenuhi ufuk arah pandangan menurut riwayat Imam Bukhari. Jadi pada kesimpulannya Allah mengundang Nabi Muhammad untuk Mi'raj, dipertemukan dengan nabi-nabi sebelumnya. Di langit pertama ketemu Nabi Adam alaihissalam, di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, di langit ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, di langit keempat ketemu dengan Nabi Idris, di langit kelima ketemu dengan Nabi Harun, di langit keenam ketemu dengan Nabi Musa, di langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa maknanya? Allah mengajarkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya, kalau mau berjuang, ibu bapak, kita mertua, kita adik abang, kita encang-encing, encang kagak pernah ketemu, encing kagak pernah ketemu, bapak kagak tengokin, ziarah wali songo, ziarah ke Banten, ke wali-wali lah, itu enggak di pojokan tengokin, tengokin enggak dulu. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh. Utamain dulu orang tua dulu, silaturahim dulu dengan dia, silaturahim dulu dengan
dengan dia, berbagi dulu dengan keluarga, baru ke tempat lain. Kalau pengen dulu, lihat Nabi Muhammad diajarin sama Allah, ketemuin dulu. Nabi-nabi sebelumnya yang sudah berjuang duluan, baru ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita hasil Isra Mi'rajnya besok Ramadan 9 di sholat itu. Sekarang agak seru kalau kita takwa. Kan dia hadir juga sebagian ini. Memang yang doyan ngaji di situ. Jadi kalau ditanya ayat mana yang cerita Mi'raj, surah An-Najm dari ayat 1 sampai 19. Dari ayat 1 sampai 19. Mana yang cerita Isra? Surah Bani Israel ayat 1. Subhanalladzi asra. Itu cerita Mi'rajnya. Ini juga, itu juga Isra-nya. Ini cerita Mi'rajnya. Hafalin aja ini. Ada keterangannya. Nabi Muhammad lihat Jibril. Ketika itu Nabi Muhammad kagum kedip-kedip yakin dekat Jibril berada di sisi surga yang terdekat, namanya Jannatul Ma'wa. Surga kan ada 8, di antaranya Jannatul Ma'wa. Yang paling indah Jannatul Firdaus. Itu VIP, super VIP. Ingin melihat wajah Allah. Udah puncak kebahagiaan, ingin melihat wajah Allah. Bisa apa enggak? Nggak diterusin hadisnya sampai situ. Karena Jannatul Firdaus itu wah kelasnya kelas keren banget. Siapa yang masuk, siapapun bisa, asal punya iman yang sempurna, jangan melanggar aturan, hatinya harus bersih, jangan suka juli, makannya jangan yang haram. Kalau orang salah maafin, bisa masuk. Bukan punya ustazah itu, bukan punya presiden, bukan. Punya orang yang bertakwa, yang hatinya bersih, hartanya juga bersih, mulutnya juga bersih. Emang ada mulut yang kotor? Yang nyelak mulut, yang mencibir, itu mulutnya kotor. Kita pengennya mulut kita bersih. Kalau ngomong pikirin dulu ada manfaatnya apa enggak. Omongan kita ini nyakitin apa enggak. Omongan kita ini menimbulkan dosa apa enggak. Ribet amat ngomong, emang ribet. Emang ribet ngomong. Karena ada pertanggung jawaban. Mulutmu, kalau manusia mati meninggalkan nama, harimau mati meninggalkan nama. Nama kita bagus apa enggak? Bagaimana amalnya? Kita lagi siap-siap nih, lagi dijemput. Allah alam bismillah. Ini siapa yang ngurus kita? Tuh. Enak tuh Pak RT itu sudah lebaran hari kan pakai DPKK. Oh cuma di tempat kamu. Karena ini musolanya wakaf keluarga, sebaiknya tanya keluarga siapa yang ngurusin dulu. Dari yang PKK yang itu PKK, siapa yang ngurusin keluarga? PKK nempel, kan lupa PKK. Itu, jadi kalau emang ini musolanya wakafnya keluarga, ditawarin sama keluarga, ada yang mau nggak ngurusin, kita bantuin PKK. Apa ya? Awalnya nggak bisa. Nggak bisa, saya nggak bisa. Tanya keluarganya. Tanya aja dulu anak-anaknya ada izin. Ya udah pokoknya tanya dulu. Itu etika namanya. Tanya dulu ada yang mau enggak mesin. Terus nggak mau, kalau memang nggak mau, kita masih mau pakai musola itu. Jadi jangan terang-terang kita ya makanya tertib dulu, nggak salah kok kita tanya bapaknya.
Iya, harus jelas. Kalau nggak jelas siapa yang ngurus? Jamaah kan tetap salah aja. Karena yang ngurus dibubar aja. Kalau udah berhenti susah banget ya. Usahakan kebaikan itu jangan putus. Orang yang mimpinnya boleh ganti, boleh meninggal, tapi perjuangannya itu nggak boleh. Kayak saya ngajar, boleh saya berhenti, ganti yang lain. Saya meninggal, ganti yang lain. Gitu. Jadi berjuang kebaikan itu jangan pernah berhenti. Kalau udah berhenti susah banget mulainya. Orang kurang percaya. Boleh berhenti. Aku ngaji juga kagak ngaji pas berhenti ngomongnya kayak gitu. Ya mungkin terus aja. Nah, pahalanya terus aja ngalir yang tinggal. Jadi begitu Bu, kalau kebaikan itu harus ada yang bertanggung jawab. Karena ini wakaf keluarga, ilmunya punya Allah. Kalau diwakafkan punya Allah. Tapi tradisi kita kan tetap aja keluarga harus dilibatkan, ditanya, nanya sama anak-anaknya yang hajinya dikumpulin, siapa yang mau terusin. Kalau umum kita nggak ada yang sebut.